Halo, perkenalkan nama saya Tita Rotua Bayu Sitorus. Saya dari kelas B 2019 PGSD. Kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yakni apa yang dimaksud dengan understanding, dan pertanyaan kedua adalah mengapa transfer penting sebagai indikator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yakni apa yang dimaksud dengan understanding. Berdasarkan video yang sudah diberikan dan beberapa referensi yang saya dapat, yang dimaksud dengan understanding adalah seseorang atau siswa yang telah menerima pelatihan tidak hanya mengingat, tetapi juga memahami hingga menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang baru atau disebut dengan transfer learning. Izin mengatakan bahwa siswa atau peserta didik dikatakan memahami sesuatu ketika mereka dapat memahami makna dan dapat mengaplikasikannya. Apa yang telah mereka pelajari ketika pelatihan ke dalam kinerja yang autentik atau konteks yang baru. Menanamkan konsep pemahaman bukanlah pekerjaan yang mudah untuk desainer pembelajaran. Dibutuhkan kerjasama di antara elemen pendukung, salah satunya yakni guru sebagai instruktur. Peranan profesional seorang instruktur yaitu membantu kesuksesan dari pengaplikasian desain pelatihan UBD atau yang disebut dengan understanding by design. Fokus pemahaman atau understanding dalam model ini didukung oleh teori belajar Gestalt yang memandang bahwa belajar adalah proses yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Teori ini menekankan bahwa hal terpenting dan proses belajar yaitu peserta didik memahami apa yang sedang dipelajari. Dalam proses belajar, apabila peserta didik terlibat langsung dalam situasi belajar, maka akan menghasilkan pemahaman yang dapat membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, yakni mengapa transfer penting dikatakan sebagai indikator. Seperti jawaban saya yang pertama tadi, bahwa saya sudah mengatakan bahwa pelatihan tidak hanya mengingat, melainkan juga memahami hingga menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang baru atau transfer learning. Nah, itu juga mengapa transfer dikatakan sebagai indikator yang sangat penting. Karena ketika siswa telah memahami transfer atau pengetahuan yang sudah diterimanya, siswa juga dapat mengaplikasikannya dalam konteks sesuatu pengetahuan yang baru. Dalam UBD ini ada 6 fase yang dapat dinilai sebagai indikator bahwa siswa telah memahami dan mampu mengaplikasikan transfer tersebut. Yang pertama adalah menjelaskan atau explain, dapat menjelaskan ide, teori, fakta, dan data secara sistematis, membuat hubungan dari beberapa ide atau konsep, dan juga dapat memberi contoh atau ilustrasi yang jelas. Yang kedua, menginterpretasikan atau interpret, kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dari hasil belajar peningkatan pengetahuan, termasuk kemampuan untuk mengkritik, membuat analogi dan metafora, menarik kesimpulan, membangun makna, menerjemahkan, memprediksi, dan menghipotesiskan. Dan yang ketiga adalah menerapkan atau apply, kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keahlian ke dalam situasi yang baru, unik, atau tidak terduga. Yang keempat adalah perspektif atau shift perspektif, kemampuan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan tentang kontras sudut pandang mengenai cara yang sama. Dan yang kelima adalah empati atau empatis, kemampuan untuk bisa memahami perasaan orang lain termasuk berpartisipasi dalam bermain peran. Selanjutnya adalah penilaian diri atau self-assessment, kemampuan untuk memeriksa diri sendiri dengan cara mengevaluasi diri. Nah, yang terakhir ini menurut saya sangat penting ya, karena dari evaluasi kita bisa menemukan sesuatu kekurangan sebelumnya untuk dapat diperbaharui di pembelajaran selanjutnya. Ini penting untuk diketahui oleh seorang guru karena
Lewat evaluasi yang sesering mungkin dilakukan oleh seorang guru, ia mempunyai beberapa catatan penting untuk menjadikan siswanya ke depannya, misalkan kurang semangat belajar menjadi semangat belajar, dari media belajar yang mungkin sangat menarik perhatian siswa, atau model belajar yang sistematis dan efektif. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Setelah kita memahami konsep understanding by design, selanjutnya ada kaitan asesmen sebagai evidence, yaitu proses penilaian yang melibatkan pengumpulan bukti pembelajaran siswa. Semua pembelajaran wajib mengumpulkan bukti langsung untuk setiap hasil pembelajaran tersebut. Jenis bukti penilaiannya yaitu 1. Penilaian langsung, yaitu mengukur pembelajaran siswa dengan memeriksa pekerjaan siswa secara langsung. Kegiatan ini dapat mengukur sejauh mana siswa telah belajar melalui evaluasi ujian, pertunjukan, pengamatan, atau penemuan dari pekerjaan siswa. Yang kedua ada penilaian tidak langsung, yaitu menunjukkan bahwa pembelajaran telah terjadi dan seringkali dapat memberikan kebiasaan pikiran atau sikap yang diperlukan agar siswa berhasil. Dengan demikian, sebagian besar rencana penilaian mencoba memasukkan beberapa jenis bukti tidak langsung dalam hubungannya dengan penilaian langsung. Contohnya, survei pada siswa. Yang ketiga ada penilaian pendukung, yaitu menggambarkan keberhasilan atau kebutuhan program, memberikan konteks untuk menafsirkan data penilaian, atau membantu dalam merancang rencana penilaian yang membahas pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, presentasi pada siswa. Yang terakhir ada bukti dan ekuitas, yaitu memilah data menurut pengelompokan yang relevan dan menangani serta menutup setiap kesenjangan pencapaian sebagai bagian dari rencana tindakan penilaian. Perkenalkan, nama saya Esther Bintang Risleba. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari by design atau disebut juga sumber belajar yang sengaja direncanakan. Secara sederhana disebut sebagai kerangka belajar, yaitu semua sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal, dan juga sumber yang terarah dan desain merupakan sumber belajar yang dibuat secara sengaja, yang dibuat untuk belajar, contohnya seperti modul, buku pembelajaran, dan lain-lain. Mengapa by design penting? Karena by design belajar membuat proses belajar mengajar lebih bermakna, berhubungan dengan aktivitas guru dalam memanfaatkan sumber belajar. Melalui pemanfaatan sumber belajar yang tepat, maka guru dapat membuat proses belajar mengajar lebih bermakna. Artinya, guru mampu mengelola proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa, bukan berpusat pada proses belajar mengajar yang berpusat pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Rosmana dari kelas B 2019. Kali ini akan menjelaskan mengenai contoh dari pendekatan pembelajaran by design. Sebelumnya, seperti yang telah dijelaskan oleh Esther, dalam perkembangan dunia pendidikan kini ada suatu pendekatan pembelajaran baru, yaitu pendekatan understanding by design atau yang disingkat UBD. UBD ini adalah salah satu sudut pandang pendekatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang memandang pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman siswa melalui backward design. Dengan pendekatan ini, sebagai guru dapat mengembangkan rancangan pembelajaran atau RPP sehingga rancangan yang dibuat dapat benar mencapai hasil akhir yang diinginkan. Rancangan pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan UBD ini disusun dengan backward design seperti yang dijelaskan sebelumnya, artinya disusun dari belakang, dimulai dari menentukan hasil akhir yang diinginkan, bukti pembelajaran, serta langkah pembelajaran. Hal yang sangat diutamakan dalam pendekatan ini adalah understanding atau pemahaman siswa. Rancangan ini dibuat untuk membuat siswa dapat berpikir dengan tingkatan yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran dan evaluasi.
Selain itu, peristiwa dan contoh yang digunakan selama proses pembelajaran adalah peristiwa yang konseptual dan realistis, artinya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada 3 tahap utama dalam pendekatan pelajaran UBD ini. Nah, seperti yang menjelaskan bahwa pendekatan ini menggunakan backward design. Ada 3 tahap utama dalam backward design. Yang pertama, guru menentukan hasil yang diharapkan. Jadi siswa harus mengetahui apa yang akan dia pahami, apa yang dia akan ketahui, dan apa yang akan dapat dia lakukan setelah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Misalkan hasil yang diharapkan yaitu siswa mampu memahami perubahan kenampakan perubahan bumi dan langit. Kemudian yang kedua, tentukan bukti-bukti yang dapat diterima. Pertanyaan pokok yang mesti dijawab di sini adalah bagaimana kita dapat ketahui jika siswa telah mencapai hasil yang diharapkan. Apa bukti-buktinya yang kita harapkan untuk mendukung pemahaman siswa. Nah, berkaitan dengan materi kenampakan perubahan bumi dan langit, pada tahap ini guru memastikan siswa mampu mendeskripsikan bagaimana perubahan kenampakan bumi terjadi dan apakah penyebabnya. Maksudnya di sini adalah pertanyaan pokok yang akan siswa harus jawab adalah bagaimana perubahan kenampakan bumi terjadi dan bagaimana penyebabnya. Kemudian yang terakhir, tahap ketiga adalah menentukan instruksi dan proses belajar yang ingin diterapkan. Setelah kita memastikan hasil apa yang diharapkan dan bukti apa yang dapat menunjang pencapaian hasil itu, lalu kita tentukan bagaimana proses belajar harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, dalam proses ini, pada saat pembelajaran, guru mengawali pembelajaran dengan pertanyaan yang menarik seperti mengapa bisa terjadi siang dan malam, yang mana pertanyaan ini relate dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, guru menyajikan video perubahan kenampakan pada berbagai belahan bumi melalui situs YouTube. Jadi, pada pembelajaran disuguhkan berbagai macam kenampakan perubahan bumi di berbagai belahan bumi. Kemudian, setelah menonton bersama-sama, guru membuat siswa dengan berkelompok dan melakukan pengamatan dengan alat bantu, globe, dan senter. Jadi, siswa bereksperimen dan membuktikan sendiri bagian bumi mana yang terkena senter akan mengalami apa. Kemudian, setelah selesai, guru meminta perwakilan kelompok secara acak untuk menjelaskan hasil pengamatannya. Dari sinilah kita mendapatkan bukti apakah siswa sudah paham tentang materi tersebut atau belum. Jadi kesimpulannya, pada pendekatan pembelajaran by design ini kita harus melakukan 3 tahap. Yang pertama, menentukan hasil apa yang ingin diharapkan. Yang kedua, bagaimana bukti untuk mencapai hasil tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana prosesnya.